Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Aquaman. Film ini menceritakan tentang penjaga mercusuar Thomas Curry menyelamatkan Atlana, ratu bangsa bawah laut Atlantis saat badai melanda. Mereka akhirnya jatuh cinta dan memiliki seorang putra bernama Arthur Curry yang dilahirkan dengan kekuatan untuk berkomunikasi dengan makhluk laut. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai terjadi badai yang sangat hebat, dan ada seorang pria melihat ke arah laut dan menghampiri laut itu. Pria itu menemukan seorang wanita terdampar dengan luka pada pipinya. Wanita yang baru menyadarkan diri itu langsung mencekik pria yang menyelamatkannya bernama Thomas itu, dan langsung ingin menyerangnya. Thomas menyuruh wanita itu untuk tenang. Wanita itu bangun dari tidurnya. Wanita itu datang dari dunia yang berbeda dan belajar apa yang manusia lakukan. Wanita itu adalah Atlana. Atlana kabur dari perjodohannya. Atlana dan Tom mempunyai seorang putra. Saat Atlana sedang bercerita dengan putranya, tiba-tiba rumah mereka kedatangan tamu. Atlana menyuruh Tom membawa putranya. Orang yang datang itu lengkap dengan senjata. Atlana diperintahkan untuk kembali ke Atlantis. Atlana mencoba melawan mereka dengan trisulanya. Salah satunya cara untuk menyelamatkan putranya agar tetap aman, Atlana harus kembali ke Atlantis. Atlana bilang dia akan kembali saat semuanya sudah aman di sana saat matahari terbit. Atlana meninggalkan Tom dan putranya. Terlihat anak-anak bermain dengan ikan di akuarium. Arthur berbicara dengan ikan dan dia diganggu oleh teman-temannya. Dan saat mereka mengganggu Arthur, seekor hiu datang dan menabrak akuarium. Arthur mengendalikan hiu itu dan ikan-ikan di akuarium itu. Ada sebuah kapal selam diserang. Kapten pada kapal itu dibunuh. Dua pria yang menyerang kapal selam itu adalah seorang anak dan ayah. Ayah dari pria itu menceritakan sejarah tentang pisau yang diberikan kakeknya yang bernama Manta. Dan pria itu memberikan pisau kepada anaknya. Dan tiba-tiba kapal itu diserang. Kapal mereka diserang oleh seorang manusia yang sangat kuat. Orang itu adalah Arthur. Orang dalam kapal itu kemudian menyerang Arthur dan menembaknya. Satu persatu orang yang di sana yang dilawan Arthur kalah oleh Arthur. Dan semua awak kapal berhasil diselamatkan olehnya. Dan tiba-tiba Arthur diserang lagi. Arthur diserang oleh pria yang diberikan pisau itu tadi. Saat pria itu mau menusuk dada Arthur namun tidak bisa karena dada Arthur sangat kuat seperti besi. Arthur langsung melawan pria itu. Dan ayah dari pria itu menembak Arthur. Arthur tidak mati. Arthur melempar besi pada pria itu lalu mencabutnya. Pria itu masih sempat menembak Arthur, namun Arthur berhasil berpindah dari tembakan itu. Tembakan itu membuat tangki air itu terjatuh dan menimpaknya. Anaknya berusaha menolong ayahnya dan pria itu meminta tolong pada Arthur untuk menolongnya. Namun Arthur meninggalkannya dan bilang mereka membunuh orang tak bersalah dan minta ampunlah kepada laut. Ayahnya menyuruh anak itu untuk pergi dan tetap hidup agar bisa membunuh Arthur, dan ayah itu menyalakan bom dan menyuruh anaknya pergi. Dan seketika terdengar ledakan. Thomas berdiri di ujung laut, dan Arthur kembali setelah menyelamatkan orang-orang itu. Arthur dan Tom ayahnya sedang minum dan mengobrol. Di TV sedang memberitakan Aquaman menyelamatkan kapal selam. Arthur didatangi beberapa preman dan menanyakan apakah dia adalah Aquaman, dan mereka foto dengan Aquaman. Di Samudra Atlantik terlihat ada kehidupan. Mereka sedang mengadakan pertemuan. Raja Orm dan Raja Nereus mengadakan pertemuan dan mereka mengobrol tentang Atlantis. Raja Orm ingin membuat sebuah pertarungan. Raja Nereus tahu apa yang Orm mau. Jika 4 kerajaan sepakat, dia akan dinobatkan sebagai penguasa laut. Raja Nereus bilang bagaimana tentang rumornya ada yang lain, seorang Atlantis yang tinggal di permukaan darah bangsawan. Raja Orm kemudian bilang anak haram ibunya tak pernah ke Atlantis. Dan tiba-tiba mereka diserang. Mereka diserang kapal selam. Raja Orm kemudian merusak kapal selam itu. Terlihat ayahnya Arthur mabuk dan mereka bergegas pulang. Namun ada seorang wanita berambut merah mencari Arthur dan mengajaknya ke Atlantis. Dan Arthur menolak. Wanita itu menyuruh Arthur kalahkan Steppenwolf dan selamatkan Atlantis. Wanita itu menjelaskan adik dari Arthur, Raja Orm, akan berperang dengan permukaan. Arthur bilang jika Orm menyerang, Arthur akan perlakukan Orm seperti ibunya diperlakukan. Arthur meninggalkan wanita itu. Black Manta terlihat sedang di atas kapal dan memegang pisau dari mendiang ayahnya. Raja Orm ternyata bekerja sama dengan Black Manta. Saat Orm memberi uang kepada Black Manta bilang dia mau Aquaman. Namun Orm menghilang dengan pasukannya. Saat perjalanan pulang terjadi badai laut dan menenggelamkan Arthur dan ayahnya. Wanita yang mengajak Arthur ke Atlantis datang dan menghentikan badai dan dia juga menyadarkan ayah Arthur. Wanita itu bernama Mera. Badai itu adalah perbuatan Orm.
Arthur dan Merah mendatangi tempat di mana Vulko mengajaknya berenang. Saat Arthur kecil, dia mendatangi Atlantis dan melihat-lihat bersama Vulko. Arthur menanyakan kapan dia bisa bertemu dengan ibunya. Vulko bilang suatu saat Arthur siap. Arthur dan Merah pergi ke Atlantis, dan mereka sampai di kerajaan Atlantis. Merah mengantar Arthur kepada sebuah rumah lama yang aman untuk Arthur, dan di sana ada Vulko. Untuk menghentikan Om, mereka harus melengsarkan Om. Vulko menceritakan tentang Atlantis yang tenggelam. Raja dan Trisulanya tidak pernah terlihat lagi. Tim arkeolog menemukan rekaman kuno dinasti lama. Vulko yakin isinya adalah pesan terakhir Atlan untuk rakyat dan kitab Trisula Karamat. Vulko menyuruh Arthur membawa itu ke kerajaan Diserter. Namun mereka diserang oleh orang berpakaian seperti robot dan bilang Arthur masuk ilegal. Arthur melawan mereka. Namun Arthur pingsan. Arthur ditahan dan tangannya diikat rantai. Dan ada Orm di sana. Arthur sangat marah dan mengajak Orm bertarung. Orm bilang kalau Arthur menang, perangnya berakhir, tapi sebaliknya jika Orm menang, Arthurlah yang berakhir. Vulko bilang bahwa Arthur adalah petarung yang hebat di daratan, namun elemennya berbeda saat di air. Arthur belajar bertarung dengan Vulko. Saat muda, Arthur marah karena Vulko tidak membawanya bertemu dengan ibunya. Ibu Arthur dikorbankan pada makhluk yang bernama Trench. Orm memberikan sebuah gelang kepada Merah. Ternyata Merah adalah tunangannya Orm. Orm bilang dia membenci Arthur saat ibunya dieksekusi. Orm tidak mau membunuh Arthur dan menyuruh Arthur untuk pulang dan jangan kembali ke Atlantis lagi karena Arthur tidak akan menang. Arthur diteriaki pengkhianat oleh rakyat Atlantis. Arthur dan Orm bertarung. Arthur dihajar oleh Orm. Merah panik melihat itu. Merah berusaha menghentikan mereka berdua. Trisula yang dipegang Arthur patah karena Orm, dan Orm menang atas pertarungan itu. Merah datang dan menyelamatkan Arthur. Orm mengejar Merah dan menembak kapalnya. Orm melihat kapal Merah di lautan api. Merah dan Arthur ada pada mulut paus. Arthur dan Merah datang ke permukaan. Orang Atlantis berhasil melacak keberadaan Merah dan Arthur. Merah dan Arthur melompat dari pesawat ke tengah gurun. Orm memberi Black Manta senjata dari Atlantis untuk melakukan balas dendam kepada Arthur. Black Manta membenahi senjata itu lebih lagi agar lebih kuat. Arthur dan Merah sedang berjalan di padang gurun dan mereka sampai pada kerajaan Diserter. Kerajaan itu ada pada bawah gurun. Tempat itu adalah tempat di mana Trisula Atlan ditempa. Mereka berhasil menemukan pesan terakhir Atlan. Raja Atlan bilang jika Trisula dipegang oleh tangan yang salah akan membawa kehancuran. Atlan menyuruh untuk pergi menuju ke ujung dunia dan laut tersembunyi. Lihat ke dalam botol untuk petanya. Hanya di tangan Raja Sejati bisa melihatnya. Akhirnya mereka menemukan petanya. Mereka mendatangi tempat bernama Sisilia di Italia. Orm bertarung dengan Raja Rico yang menyuruh Orm untuk jangan bertarung dengan kaum daratan. Merah dan Arthur diserang oleh Black Manta saat sedang mencari jalan selanjutnya. Black Manta mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Arthur melawan Black Manta. Merah juga melawan orang yang mau melawannya. Pasukan dari Atlantis sangat banyak mengejar Merah dan Arthur. Merah sedang melarikan diri dari serangan mereka. Di tengah situasi itu, Arthur masih sempat menyelamatkan warga. Black Manta menusuk Arthur lagi. Arthur dan Merah berhasil mengalahkan mereka. Orang Atlantis melacak Merah. Ternyata alat lacak itu ada pada gelang yang diberikan Orm ke Merah. Saat Arthur terbangun, dia sedang di perahu. Arthur terus merasa dia tidak pantas menjadi raja dan memimpin. Namun Merah berusaha meyakinkannya. Arthur adalah jembatan antara laut dan daratan, kata Merah. Orm mengetahui bahwa Vulko berkhianat dan lebih berpihak kepada Arthur. Vulko bilang Arthur adalah raja yang lebih baik. Kapal yang ditumpangi Merah diserang badai dan tiba-tiba ada sebuah makhluk yang menyerang mereka. Arthur dan Merah melawan makhluk itu. Makhluk itu adalah Trench. Trench takut akan cahaya karena mereka dari kedalaman. Arthur dan Merah terus diserang Trench dan mereka melompat ke laut yang penuh dengan Trench, bermodalkan sebuah cahaya merah. Arthur dan Merah memasuki tempat yang awannya tebal dan mereka terpisah. Merah diselamatkan oleh Atlana, ibu Arthur. Mereka sampai di lautan tersembunyi. Atlana meminta maaf kepada Arthur. Arthur bercerita bahwa ayahnya masih berjalan ke ujung dermaga setiap hari dan menunggu Atlan. Arthur menanyakan kenapa Atlana tidak kembali. Atlana bilang karena portal yang dilaluinya tidak mengizinkannya keluar dari situ. Dan Trisulala yang menjadi jalan keluar, tapi itu dijaga oleh Karaten. Makhluk legendaris itu nyata. Makhluk itu hanya mengizinkan Raja Sejati. Arthur mendatangi tempat yang ada Karaten itu dan melihat Trisula Atlan. Dan tiba-tiba tempat itu bunyi bergemuruh. Makhluk Karaten itu datang dan bilang tempat Arthur bukan di sana. Makhluk itu menyebut Arthur darah campuran. Makhluk itu terus bilang Arthur tidak layak. Karaten bilang tidak ada yang bisa berbicara dengannya setelah Raja Atlan. Arthur datang hanya karena Trisula lah harapannya. Arthur berhasil mengambil Trisula itu dan Arthur mempunyai kekuatan yang sangat kuat saat dia kembali. Raja Orm sudah berencana menghancurkan permukaan. Kerajaan Brin dan Atlantis bertarung. Saat Orm sedang bertarung, dia terpental dan melihat ada sebuah makhluk yang besar dan penuh api datang. Dan di atas makhluk itu ada Arthur di sana. Makhluk itu adalah Karaten. Mereka terus menembak makhluk itu dan menyerangnya. Arthur memanggil semua binatang laut untuk datang menolongnya. Arthur juga diserang dan dikejar. Merah menyuruh Arthur bertarung menggunakan elemen. Arthur bahkan mampu memerintah kaum Trench. Merah meyakinkan ayahnya untuk percaya bahwa Arthur adalah raja yang suci.
Arthur dan Om bertarung lagi. Arthur menyuruh Om menyerahkan tahtanya. Arthur berhasil mematahkan trisula Om. Om menyuruh Arthur membunuhnya dan saat itu juga Atlana datang dan langsung memeluknya. Vulko datang bersama pasukan Atlantis. Vulko dan prajurit lainnya langsung menyembah Atlana. Om lalu ditangkap. Arthur berhasil mendapatkan tahta menjadi Raja Atlantis. Ayah Arthur sedang berjalan di jembatan mercusuar seperti biasa dan dia bertemu dengan Atlana. Arthur adalah Aquaman dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan film ini? Sampai di sini dulu ya review filmnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng dan komen untuk mendapatkan update review film baru dari Bucin Film. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang dan membahas film seru lainnya. See you next video. Thank you.